Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zandra Jelasan dengan NIM 2355301208 dari kelas 2 TIF. Dan kali ini saya akan menampilkan hasil dari praktikum saya pada hari Selasa dan juga pada proyek saya. Di sini ditugaskan untuk yang pertama itu menampilkan hasil latihan sedap. Terus yang kedua itu kita terapkan kembali main layout dan lazy suspense pada project. Nah, terus perbaiki template yang masih menggunakan sedap. Nah, langsung saja kita matikan langsung hasilnya. Yang pertama ini pada sedap. Pada sedap ini kan kita udah pada bagian sidebar, header apa segala macam itu kita udah letak di bagian main layoutnya gitu. Jadi ketika kita meletaknya itu di main layout, maka ia secara langsung akan mengumpulkan menjadi satu gitu. Lalu juga pada tampilan loginnya atau pada tampilan outnya, nah di sini udah diubah sesuai dengan materi kemarin. Terus ini kita modifikasi juga, kalau misalnya dia berubah, mau merubah password, maka kita akan masuk ke bagian forget atau forgot di bagian page-nya. Terus kalau misalnya kita mau register, kita akan masuk ke register sini. Nah, dan ini juga sudah menerapkan lazy suspense, yang dimana kalau misalnya kita inspect, masuk ke networknya, terus ke all, reload, nah dia hanya memanggil ini saja, dashboard, page header, sidebar, dan header gitu. Dia tidak karena sebelumnya pas praktikum itu ketika kita menjalankan dashboard tanpa menggunakan suspense ya kalau nggak salah atau lazy suspense itu dia itu memanggil semua apa yang ada pada dashboard ini bisa termasuk customer error sedangkan saat ini dijalankan saat sudah dirubah dan dijalankan dia akan memanggil apa aja yang diperlukan untuk dipanggil dan begitu juga ketika kita refresh atau apa nah maka akan ada tampilan loading sejenak ini loading mutar oke. Nah langsung saja kita masuk ke ini ya pada bagian project. Nah, pada bagian project itu saya juga menerapkan outlet layout di mana dari yang Figma saya pakai itu dia itu bernama Dabang. Terus ini saya ubah dulu menjadi Blue juga. Eh, Dabang. Nah, terus ini ada Futra juga dengan nama Dabang Admin Already Served. Nah, terus pada main layoutnya juga saya juga menggunakan seperti ini yang dimana kita melakukan pemanggilan pada sidebar, header, dan juga outlet gitu. Nah, sidebar dan outline itu sebelum kita ini kita pindahkan dulu ke komponen. Nah, lanjut kepada ini juga pada bagian authorize di bagian halaman forgot ia akan ada tulisan ini apakah kamu memerlukan password. Terus dia akan meminta untuk memasukkan email agar mengirim link reset passwordnya. Terus kita input email, terus ini ada yang juga. Nah, terus ini ada buttonnya juga, button kumpulnya yang warna hijau. Terus nanti ada tombol juga buat mengirim reset linknya gitu. Nah, pada login di sini ada cons yang kita gunakan untuk data ya, penyimpanan data. Terus di sini kita menggunakan Axios yang dimana berguna untuk menggunakan data dummy gitu, secara hanya melalui link gitu, tanpa harus ada data JSON seperti di bagian data seperti ini gitu. Nah, terus terdapat pada H2 juga heading 2 dengan tulisan welcome back. Nah, terus ini ada berupa div class name, ada ikonnya juga, terus ada dengan background berwarna putih, teks berwarna merah. Kalau misalnya error, nah terus di sini ada juga kalau misalnya sedang loading akan memunculkan dengan tulisan please wait. Terus ini untuk pengumpulan yaitu terdapat email dengan inputan teks, nama email, ini contohnya, terus password di sini handle change agar dia dapat berubah. Terus terdapat juga ada dengan ini tombol hijau dengan tombol pengumpulan. Ini ada bagian login. Terus di sini ada bagian untuk forget password dan juga untuk create account atau register. Gitu. Nah, di sini ada bagian register nggak beda jauh dengan sebelumnya, yaitu di sini untuk membuat akun kembali ada format emailnya. Terus di sini ada uexample.com sebagai contoh isi ininya, isi bagian tabelnya itu sebelum kita bisa mengisi sebagai gambaran saja. Terus ini ada inputan password. Dan sini ada confirm password gitu. Nah, terus di sini pada bagian
JSTech-nya itu sudah saya terapkan dengan lazy suspense ya, yang mana ini nih berguna sebagaimana kalau misal kita masuk ke bagian dashboard misalnya nih, nah dia akan hanya menampilkan bagian dashboard saja, hanya misalnya kita pergi ke sini ini adalah hasilnya gitu. Bisa kita masuk ke bagian login. Nah, login saya seperti ini. Kita coba inspect. Nah, kita masuk ke bagian networknya, terus kita reload. Nah, dia itu hanya memanggil bagian loginnya saja gitu. Jadi nggak masuk semua bagian dari apa yang ada pada tampilan ini gitu. Misalnya di sini kan ada ini manajemen misal FAQ. Nah, misalnya di sini di FAQ ini eh, dia di sini masih menampilkan bagian dashboard, procedure, FAQ sama sidebar, header dan layout gitu karena dia tampilannya masih satu ini seperti itu. Sedangkan kalau misalnya kita belum menerapkan lazy suspense, gimana kita masuk ke dashboard, terus coba kita reload lagi. Ke dashboard. Nah, dari sini menampilkan cuma sidebar, header, dashboard, dan itu saja gitu. Kalau misalnya kita pergi ke bagian errornya, nah, dia hanya akan pergi bagian errornya saja gitu. Jadi walaupun di sini ada banyak, ada dashboard, testimoni, atau dan lain sebagainya gitu. Dia tuh nggak menampilkan semua gitu. Hanya ketika kita masuk ke bagian page itu, dia akan menampilkan page itu saja gitu. Jadi dia tuh tidak memanggil semua apa yang terdapat pada tampilan. Terus ini saya menggunakan rect suspense juga. Lalu ini berupa lazy suspense yang saya gunakan. Ini ada sebanyak ini menggunakan impornya agar bisa diakses. Nah, lalu ini kita menggunakan root pad elemen, maka ia akan menunjukkan error page 400. Nah, apa sih maksudnya? Jadi selain dari ini, kalau misalnya kita salah menginputkan sintaks dalam pemanggilan webnya gitu, maka ini secara otomatis akan menampilkan halaman error page 400 gitu. Contohnya saja, misalnya di sini, karena kita tidak memiliki kelas atau page test, kita coba aja sini tes dan testimoni ya. Ini testimoni, makanya menampilkan testimoni. Tapi kalau kita memanggil dengan hanya tulisan tes, nah maka ia akan langsung secara otomatis pergi ke back atau error page 400. Lalu di sini kan kita telah agar loading itu bisa dipakai, kita di sini memanggil dengan suspense fallback loading itu, yang dimana ketika kita refresh atau masuk ke dalam situasi masuk ke dalam kelas atau apa gitu, dan loading, nah dia akan menampilkan sedikit loading ini, loading berwarna biru sesuai dengan logonya yaitu Dabang. Nah, pada AppJS-nya juga ini adalah pemanggilan-pemanggilan semua teks yang saya buat. Ada FAQ, order, testimoni, error, terus ada kontak us. Nah, ini tadi yang kita gunakan, yang kita terapkan tadi. Kalau kita pemanggilan itu salah, maka ia akan otomatis ke error page 400 gitu. Terus ada ini ada root elemen authorized layout, terus ada bagian login, register, forgot. Gitu. Dan di sini ada root dan untuk ditutup dan ada suspension ditutup. Gitu. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya terkait hasil praktikum dan hasil proyek. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.